Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah struktur data untuk pertemuan ke-13, materinya queue atau antrian. Queue adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip FIFO, first in first out. Di yang pertama, data yang pertama masuk akan keluar lebih dulu. Ujung pertama atau head queue digunakan untuk menghapus data, sedangkan ujung lainnya tail digunakan untuk menyisipkan data. Ini contoh queue ya. Datanya dari sebelah kanan nih. Ini data yang pertama. Data yang pertama berarti ini data pertama. Data pertama ini nanti akan yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama kali. Ini data masuknya. Ini berarti data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini data yang mau diinput. Data pertama ini nanti yang keluar lebih dulu. Data yang masuk ini dinamakan NQ, sedangkan yang keluar dinamakan DQ. Karakteristik dari Q yaitu Q adalah struktur FIFO, first in first out. Di data yang masuk pertama akan keluar pertama. Untuk menghapus elemen terakhir dari Q, semua elemen yang dimasukkan sebelum elemen tersebut harus dihilangkan atau dihapus. Jadi kalau kita mau menghapus data yang terakhir ini, mau dihapus, maka data yang sebelumnya ini harus dihapus semua dulu. Kita tidak bisa menghapus di tengah-tengah. Q adalah daftar berurutan dari elemen-elemen dengan tipe data yang serupa atau yang sama. Nanti ada beberapa operasi pada Q. Yang pertama NQ, ini untuk menambahkan elemen ke akhir antrian. DQ untuk menghapus elemen dari depan antrian. Di NQ ini untuk menambahkan elemen atau data pada akhir antrian. Di ini awal antrian, ini akhir antrian. Sedangkan DQ ini untuk menghapus data pada awal antrian. SMT nanti untuk memeriksa apakah antrian dalam keadaan kosong. Isfull ini untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum. Sedangkan peak untuk mendapatkan nilai bagian depan antrian tanpa menghapus. Initialis nanti untuk membuat antrian baru tanpa elemen data. Jadi membuat antrian baru dalam keadaan kosong. Nanti ada beberapa jenis Q. Yang pertama simple Q. Simple Q ini struktur data Q paling dasar di mana penyisipan item dilakukan di simbol belakang, rear atau tail, dan penghapusan terjadi di simbol depan. Awalnya dari sebelah kanan ini awal, yang sebelah kiri ini akhir. Nanti ini untuk awal antrian, ini di dalam antrian, ini akhir antrian. Nah, contoh programnya, ini programnya menggunakan PHP ya. Ini untuk program simple Q. Kelas Q ini membuat Q. Terus privat Q ini variabel Q-nya. Ini fungsi untuk membuat Q dalam bentuk array.
Lalu untuk menambahkan data ke antrian ini menggunakan fungsi NQ. NQ datanya, NQ data yang dimasukkan. Array post ini untuk menambah data ke dalam antrian. Di array post pada antrian ini, this queue ini datanya, item yang dimasukkan. Berikutnya untuk menghapus data dari antrian atau DQ menggunakan fungsi DQ, public function DQ. Saat mau menghapus dites dulu ya, dideteksi dulu dalam keadaan kosong atau tidak. Kalau antriannya dalam keadaan kosong, is empty. Is empty ini berarti dalam keadaan kosong. Return ini menampilkan pesan nih, tampilkan pesan antrian kosong tidak bisa dihapus. Nah, kalau antriannya tidak kosong, return receive ini untuk menghapus data pada antrian. Berikutnya untuk memeriksa antrian kosong menggunakan fungsi empty, public function empty. Deteksinya menggunakan return empty. Return empty mengembalikan nilai empty pada queue, pada antrian ini, pada antrian. Untuk menghitung jumlah elemen, jumlah data dalam antrian, elemen itu data ya, sama dengan data, menggunakan fungsi size. Fungsi size, return count ini mengembalikan jumlah data. Jumlah data di queue, jumlah data pada antrian. Ini contoh penggunaan string queue, new queue ini membuat antrian baru. String queue, NQ ini menambah data, menambah data satu ke dalam antrian. Queue, NQ ini menambah data kedua dalam antrian. Datanya ini bebas ya. Elemen yang dihapus Q, DQ ini menghapus, DQ ini menghapus data. Elemen yang dihapus DQ ini menghapus. Nanti ada keterangannya ya, yang dihapus elemen nomor berapa. Jumlah elemen dalam antrian Q size ini jumlah setelah dihapus. Setelah dihapus ada berapa antrian. Nah, nanti kalau Anda mau mencoba ini ya, mau mencoba program Simple Queue ini menggunakan PHP, kita gunakan yang exam ya. PHP Anda bisa menggunakan di drive C. Ini pastikan ada exam ini, ada exam. Kita double klik. Di dalam exam ini ada folder htdoc. Nah, kode programnya nanti harus Anda simpan di sini, simpan di folder exam htdoc, disimpan di sini. Nah, untuk penulisan kode programnya kita bisa menggunakan Notepad. Nanti bisa Anda aktifkan Notepad dari Start, All Program, Aksesoris, Notepad. Di Start, All Program, Aksesoris, Notepad. Kita masukkan di sini ya. Kalau Anda bisa menampilkan ini, menampilkan programnya ini, bisa Anda copy. Kalau tidak Anda ketik. Ini saya copy ya. Kalau Anda bisa copy, Anda copy. Kalau tidak bisa Anda ketik, tidak apa-apa. Tidak terlalu banyak nanti. Ini Anda masukkan. Berikutnya ini ada 3 halaman, ini sampel Q1, lalu ini yang kedua ya.
Ini yang ketiga. Di SQ ini diambil dari fungsi ini ya, Q ini ya, menambah elemen ini dari Q ini ya, dari privat SQ. Lalu yang QNQ ini diambil dari menambah ini ya, fungsi NQ ini ya. Ini untuk menambah, NQ ini itemnya, data yang ditambahkan. Lalu DQ ini untuk menghapus, DQ ini menghapus. Lalu PUSys ini untuk menghitung jumlah datanya. Nah ini nanti kalau sudah ada ketik ya, kalau sudah ada ketik, cara menjalankan ya, cara menjalankan. Ini kita simpan dulu, file, save. Ingat lokasi penyimpanannya tadi ya, lokasi penyimpanannya di C exam htdoc, simpan di C exam htdoc. Nama filenya nanti harus diakhiri php. Sekarang kita beri nama simple q, simple garis bawah q titik php, harus pakai titik php ya, simple q php. Kita simpan, ini sudah ya, simple q php. Pastikan lokasinya ada di sini, exam htdoc simple q php. Sekarang cara menjalankan ya, kalau ini sudah disimpan, cara menjalankan pada cexam ini Anda aktifkan exam control X. Ini kita double klik exam control X. Apache-nya ini kita start. Apache-nya kita start. Ini supaya nanti mengenali ya. Ini yang kurang ya. Sebentar. Nah, cara menjalankan dari web ya, Anda jalankannya harus dari web. Ketik localhost ini menunjuk ke C exam htdoc. Localhost ini menunjuk ke sini ya, C exam htdoc. Anda ikuti nama file php-nya, simpleq.php, simpleq.php. Enter ya. Ini hasilnya tadi ya. Di elemen yang dihapus satu, ini kalau kita lihat kode program, yang dimasukkan pertama kali satu, yang pertama kali masuk satu, yang dihapus pertama kali juga satu, yang masuk kedua dua, ini berarti yang dihapus yang berikutnya juga dua. Yang dimaksud yang dihapus pertama masuk, pertama dihapus. Kalau jumlah elemen karena ini sudah dihapus semua, 1 dan 2 dihapus, jumlahnya tidak ada, 0. Kalau kita mau coba ini kita tambahkan 3 ya. Kita tambahkan di Q ini. Kita tambahkan 3 data ya, data 3 gini. Kita simpan ulang, kalau mau nyoba disimpan ulang dulu. File save. Kita kembali ke sini, ke webnya, kita refresh. Sudah ada perubahan ya. 1 ini dihapus, 2 dihapus, berarti masih sisa 1 data. Masih sisa data yang 3 ini.
Ini kalau kita balik, misalkan yang dimasukkan 3 dulu, 3, 2, 1. Berarti nanti yang dihapus 3 dan 2. 3 yang pertama dihapus 3, yang pertama 2, masih sisa 1 data. Ini. Kalau yang kita hapus misalkan cuma 1, ini DQ ini menghapus ya, DQ ini menghapus. Kalau yang kita hapus hanya 1 data, ini berarti yang dihapus hanya 3. Nanti masih ada sisnya, masih ada 2. Kita simpan dulu ya, save. Ini kita refresh. Yang dihapus 3, masih ada 2 data ya. Jadi yang pertama masuk, yang pertama dihapus. Jadi nanti kalau Anda mau melihat nyoba-nyoba yang dirubah ini ya, ini kalau mau menambahkan, ini datanya juga bebas, tidak harus 3, 2, 1. Kita coba ABC. Dan misalkan data ABC. Ini kita simpan ulang, kita refresh. Sebentar ya. Nah, kalau ABC ini diapit petik ya, jangan hanya ABC. Ini data string, diapit tanda petik. Ini ya. Yang karena yang masuk pertama A, yang diinput pertama A, yang dihapus pertama A. Datanya tinggal 2. Di 2 ini 2 data maksudnya ya. Dan ini untuk yang simple Q, nanti ada Q berikutnya circular Q ya. Pada circular Q, simbol terakhir terhubung ke simbol pertama. Ini misalkan simbol pertamanya 0, terakhir 7 ini terhubung. 7 nanti akan terhubung ke 0. Q ini dikenal sebagai ring buffer karena semua ujungnya terhubung ke ujung yang lain. Penyisipan elemen di akhir antrian dan penghapusan di depan antrian. Jadi kalau kita mau menambah data nanti di akhir antrian, sedangkan penghapusan di depan antrian. Ini contoh programnya. Ini membuat elemen yang di depan, front, rear ini elemen belakang, sys ini ukuran. Ini construct ini untuk membuat fungsi. Ini untuk memeriksa antrian sudah penuh atau belum, fungsi full. Untuk memeriksa antrian kosong menggunakan fungsi SMT. Lalu untuk menambahkan ke antrian menggunakan NQ. Di perintahnya agak lebih, kodenya lebih banyak daripada yang simple tadi ya. Di saat menambah antrian dideteksi kalau antriannya penuh, nanti tanpa pesan antrian penuh tidak dapat ditambah. Kalau tidak penuh, ini dideteksi di depan atau belakang. Ini untuk menghapus elemen. Saat mau menghapus dideteksi kosong atau tidak. Kalau kosong, antrian kosong tidak dapat dihapus.
Kalau tidak kosong, ini untuk menghapus itemnya, menghapus data. Ini contoh penggunaannya. Kita memasukkan data 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini maksudnya kita memesan tempat sebanyak 5. Ini data yang kita masukkan, elemen yang dihapus. Kita coba ini, coba yang circular view. Kalau Anda mau mencoba program yang lain, nanti di notepad-nya Anda klik value. Anda bisa coba yang lain. Ini kita simpan file save. Lokasinya di sini ya, metadog. Kita simpan circular view. .php. Kita simpan, kita coba lewat web. Localhost circular view. Ini ada pesan antrian penuh tidak dapat ditambah. Pesan ini tampil karena kita memesan 5 data. Nah, ini yang pesannya tampil karena ini. Saat kita menambah data ke-6, dideteksi datanya sudah penuh. Kalau datanya sudah penuh, tampil pesan ini. Antrian penuh. Ini saat kita menambah pesannya, kalau penuh tampil pesan antrian penuh tidak dapat ditambah. Silahkan dicoba dulu ya yang sampel queue juga.
Jenis yang ketiga nanti priority queue. Priority queue ini mempunyai beberapa prioritas yang telah ditentukan. Simbol dengan prioritas terbesar akan menjadi yang pertama dihapus dari antrian. Ini contohnya misalkan ini yang terbesar 9 ini nanti yang pertama dihapus. Ini contoh kode programnya. Kita membuat dulu queue dalam bentuk array. Ini untuk menambahkan ya. Nanti bentuknya queue prioritasnya, prioritinya. Ini kalau menambah kita tambahkan prioritasnya dan item datanya. Ini kalau menghapus di queue, kalau kosong tampilkan pesan antrian kosong tidak bisa dihapus. Ini untuk penghapusan, proses penghapusan data atau elemen. Sini untuk memeriksa kalau kosong is empty. Ini contoh penggunaannya ya. Priority queue NQ ini memasukkan, misalkan kita memasukkan tas A ini prioritasnya 2, tas B prioritas 1, tas C prioritas 3, tas D 2. Prioritas tertinggi ini akan dihapus, menghapus ini C ini karena yang tertinggi 2, 3. Berikutnya akan menghapus kalau ada prioritas yang sama 2, yang dihapus berarti yang pertama kali masuk. Nah yang terakhir jenis queue double N queue. Dalam double N queue, operasi penyisipan dan penghapusan dapat terjadi di ujung depan dan belakang. Di depan ini kita bisa menambah, bisa menghapus. Yang di belakangnya sama, bisa ditambah, bisa dihapus. Ini contoh programnya dari double N queue. Untuk menambah elemen menggunakan fungsi add to front. Ini menambah elemen di depan ya. Kalau menambah elemen di belakang menggunakan add to rear. Untuk menghapus nanti dideteksi jika kosong tampilkan pesan di queue kosong tidak ada yang dihapus. Ini menghapusnya juga sama, bisa dari depan atau dari belakang. Ini untuk memeriksa antrian kosong, terus untuk fungsi menghitung jumlah elemen pada antrian. Ini contoh penggunaan. To rear ini berarti menambah data di belakang antrian, to front menambah di depan antrian. Kita bisa menentukan ya, kita nambah datanya di belakang atau di depan antrian. Sini untuk menghapus data yang di depan, remove from front. Sini untuk menghapus data yang di belakang. Front ini berarti yang dihapus yang depan ini ya, depan antrian. Ini karena yang dihapus yang di belakang berarti yang 3. Nah ini untuk jenis-jenis queue silahkan Anda coba. Tadi Anda menggunakan ini PHP, Anda bisa menggunakan exam tadi. Silakan Anda coba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.